Tuhan Yesus, kami mau ibadah Go Eksis. Biar Tuhan disenangkan. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati. Saranghe. Shalom adik-adik Go Eksis. Welcome back to ibadah online Go Eksis. Kakak senang sekali bisa bertemu dengan kalian lagi di ibadah online Go Eksis. Yuk, kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan hari ini. Dan kakak yakin dan percaya kalian semua akan memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Sebab hari ini kakak yakin semuanya merasakan bahagia. Yuk sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini ya. Hari ini kurasa bahagia. Katakan hari ini. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan satu kali lagi. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Yuk kita gandengan tangan sama papa mama, sama kakak adik. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tunjuk kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita mau gandengan tangan lagi ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Boleh tunjuk kanan kirinya ya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Yuk kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau duduk kembali. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau ucap syukur. Kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kita ulang
kami bersyukur buat kasih Yesus pada hidup kami. Ya, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala ucapan syukur kami Tuhan bisa masuk ke dalam hadirat-Nya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri akan menjaga kami Tuhan dalam setiap hal apapun juga ya Yesus. Bapak, kalau sebentar kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kami telinga seorang murid, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan untuk setiap kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita melanjutkan ke firman Tuhan, yuk kakak mau ajak kita semua untuk memberikan persembahan. Boleh? Untuk yang mau memberikan persembahan, boleh ajak papa mamanya minta tolong untuk scan QR yang ada di sini. Oke, sekarang kita mau memberi, kita mau berdoa untuk persembahan yang kita akan berikan. Yuk, sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sudah memberi Tuhan, Tuhan yang berkati Tuhan, pemberian kami, persembahan kami, gunakanlah Tuhan sebebas-bebasnya untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan yang berkati, tangan-tangan yang sudah memberi. Bapak, kalau sudah kami siap mendengar firman Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau gitu, kita panggilkan sama-sama ya, Kak Sharon. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya lagi ada dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Kalau tadi kita udah sama-sama muji dan menyembah Tuhan, sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Teman-teman udah siap? Kalau udah siap, yuk kita duduk yang manis. Siapin matanya, siapin telinganya. Kita mau fokus sama firman Tuhan hari ini, oke? Oke deh, jadi cerita firman Tuhan kita hari ini latarnya ada di sebuah kolam. Teman-teman di sini ada yang suka main ke kolam? Biasanya enak ya kalau cuacanya lagi panas-panas nih, kita main air atau berenang di kolam biar seger. Nah, tapi di cerita kali ini, kolamnya bukan kolam biasa loh. Bukan kolam buat berenang, bukan buat berendam juga. Tapi kolam ini adalah kolam yang spesial. Kolam yang ajaib, sampai banyak orang mau masuk ke dalamnya. Kira-kira kolam apa sih itu? Sampai banyak orang mau masuk? Kalau gitu kita simak ceritanya sama-sama ya. Di Yerusalem ada sebuah kolam bernama Kolam Bethesda. Di sekitar kolam itu ada banyak orang-orang sakit berbaring. Ada yang buta, ada yang kakinya pincang, ada juga yang lumpuh. Teman-teman bisa tebak kenapa ada banyak orang-orang sakit berkumpul di dekat kolam itu? Ternyata ada kalanya malaikat Tuhan akan turun ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air kolam itu. Orang pertama yang bisa masuk ke kolam itu saat airnya sedang bergoncang akan sembuh dari penyakit apapun yang dideritanya. Makanya semua orang sakit berkumpul di situ. Mereka mau cepat-cepat jadi orang pertama yang masuk saat kolamnya bergoncang, supaya mereka bisa sembuh. Di tempat itu ada seorang bapak yang sudah sakit selama 38 tahun. Lama sekali ya teman-teman. Dia mau sekali masuk ke dalam kolam Bethesda supaya bisa sembuh. Tapi sayangnya, bapak ini lumpuh atau tidak bisa berjalan. Jadi dia tidak bisa buru-buru pergi ke kolam itu. Pasti ada yang sudah duluan masuk sebelumnya. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang pergi nih ke kolam Bethesda. Tuhan Yesus melihat bapak yang sakit itu. Dan ia tahu bahwa sudah lama sekali bapak ini sakit. Maka Tuhan Yesus bertanya kepada bapak itu, "Maukah kau sembuh?" Lalu jawab bapak yang sakit itu, "Pak, tidak ada orang di sini yang mau memasukkan saya ke dalam kolam waktu airnya bergoncang. Saat saya sedang menuju ke kolam, orang lain pasti sudah ada yang masuk lebih dulu." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Bangunlah, angkat tikarmu, dan berjalanlah." Bapak yang sakit itu pun menuruti perkataan Tuhan Yesus. Ia mengangkat tikarnya, kakinya menjadi kuat, dan ia bisa berjalan. Bapak yang tadinya sakit lumpuh selama 38 tahun sekarang menjadi sembuh dari sakitnya tanpa harus masuk ke dalam kolam Bethesda. Semua ini bisa terjadi karena Bapak itu mau taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, itu dia teman-teman cerita dari seorang bapak lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di kolam Bethesda. Satu hal yang kita bisa contoh dari si bapak di cerita tersebut adalah hatinya yang percaya dan taat.
dia mau taat di saat Tuhan menyuruhnya untuk berdiri, mengangkat tikarnya, dan berjalan. Seandainya Bapak itu nggak percaya, pasti dia nggak akan mau berusaha untuk berdiri. Mungkin dia bakal mikir, aku kan udah lumpuh 38 tahun, masa iya tiba-tiba bisa berdiri? Tapi dia nggak mikir seperti itu ya teman-teman. Dia mau percaya dan taat kepada perintah Tuhan Yesus. Maka dia pun bisa sembuh tanpa harus masuk ke dalam kolam Bethesda itu. Kita juga mau punya hati yang percaya dan taat ya kepada Tuhan. Perintah Tuhan itu juga bisa berasal dari orang-orang yang bertanggung jawab atas kita loh. Seperti contohnya perintah orang tua kita atau perintah guru-guru kita di sekolah. Di saat mereka suruh kita buat belajar, kerjain PR, makan yang cukup, tidur di saat waktunya tidur, kita harus taat ya sama perintah-perintah itu. Karena itu semua pasti juga untuk kebaikan kita. Harus ingat nih, kalau kita taat sama orang-orang yang bertanggung jawab sama kita, itu sama juga dengan kita taat sama Tuhan. Mau dong taat sama Tuhan? Kalau mau, yuk kita dengerin pesan dari Tuhan buat kita nih di Ulangan 6 ayat 17 yang bunyi seperti ini. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Arti dari ayat ini adalah bahwa kita harus penuhnya percaya dan taat pada segala perintah yang Tuhan berikan untuk kita. Sekarang kita mau baca bareng-bareng ya ayatnya, supaya kita makin ingat sama pesan firman Tuhan hari ini. Yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3. Ulangan 6 ayat 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Oke deh, sekarang kita berdoa bersama-sama ya untuk menutup firman sekaligus ibadah kita hari ini. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami diberikan kesempatan untuk sama-sama memuji, menyembah nama-Mu, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Tuhan, lewat firman hari ini kami belajar ya Tuhan untuk punya hati yang mau taat dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang ajar kami ya Tuhan, supaya kami bisa taat kepada Engkau dan kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas kami ya Tuhan, baik untuk keluarga kami, untuk guru-guru di sekolah kami, dan siapapun itu Tuhan yang bertanggung jawab atas kami mau ya Tuhan taat kepada mereka ya Tuhan. Kau yang ajar kami supaya kami bisa Tuhan mau punya hati yang taat, hati yang percaya kepada Engkau, biar kami bisa menyenangkan hati-Mu lewat ketaatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi ibadah kami akan selesai, tapi kami percaya Engkau akan persatukan kami lagi di ibadah GoExis selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya teman-teman yang udah sama-sama berdoa, sama-sama kita Tuhan. Amin. Oke deh teman-teman, sampai ketemu di ibadah on GoExis selanjutnya ya. Bye bye, God bless you.